dia meninggalnya karena komplikasi, karena pertama dia kena COVID setahun yang lalu Agustus, pulang 2 minggu terus pulang, seminggu di rumah kena lagi, balik lagi. Nah sejak saat itu beliau tidak bisa jalan. Waktu perginya ke rumah sakit bisa jalan, pulangnya nggak bisa jalan. Kata dokter waktu perginya jalan, jadi pulang diusahakan, kami usahakan. Ternyata nggak bisa juga. Kena jantung, karena dia ada jantung, komorbidnya banyak. Nah dari jantungnya itu membengkak, sehingga air tidak bisa keluar, jadi kena ke paru-paru, kena ke ginjal. Jadi semuanya udah komplikasi. Kemarin juga tim dokter udah mengusahakan, udah tim dokter yang paling hebat udah mengusahakan, tapi dia udah nyerah karena udah hancur, udah rusak di dalamnya. Jadi kita ikhlaskan saja. Jadi saya juga minta maaf kalau kemarin banyak yang nelpon kami kurang merespon, bukan karena apa-apa, kami terlalu lelah di rumah sakit 2 minggu nonstop. 2 minggu nonstop kita nggak ada yang jagain, jadi kita cari obat ke sana ke sini, juga ngurus beliau BAB terus yang nggak berhenti. Nah sampai ya udah kita nyerah aja deh. Tim dokter juga kemarin udah melakukan usaha terbaik ya, sudah 2 kali melakukan usaha terbaik dan akhirnya diputuskan kemarin 10-20 itu henti jantung gitu. Karena sudah dipompa berulang-ulang nggak bisa juga, udah nyerah. Anaknya yang itu minta tambahin 10 menit lagi, iya ditambahin, tapi janji 10 menit ya, dipompa lagi tetap nggak bisa. Meninggal di usia 81 sebentar lagi, tanggal 17 81. Ulang tahun papa. Saya pikir sampai ini nggak tahu 17, dia nggak sampai ke 17 Agustus. Ya udah kita harus nyerah dengan kehendak Tuhan. Dan almarhum sebelumnya minta dimakamkan di sini satu liang lahat sama anaknya. Jadi kita jauh-jauh dari Jogja datang ke sini satu liang lahat. Ternyata ada masalah, saya minta maaf sekali ya. Minta maaf ya rekan-rekan media ya semuanya ya. Diselesaikan dengan kekeluargaan dengan baik ya. Ada mendapat berapa putra dan cucu? Tiga putra. Dari istri, kebetulan papa kan punya istri 2 ya, cuman sudah meninggal istri pertamanya, ada anak 1 tunggal. Kemudian dari ini mama istri kedua sudah sah juga ya, itu ada 4 anak, tapi yang nomor 2 udah almarhum. Jadi sisanya 3. Udah punya cucu berarti? Sudah, cucunya ada 7. Berarti yang ini anak yang kedua? Iya, Anak yang kedua, satu lubang dengan anak yang kedua, itu permintaannya. Ibu sepanjang sakit dari tahun lalu ya Bu dia COVID gitu kan sampai akhirnya kemarin gitu menghembuskan napas terakhir, berarti pengobatan terus tuh Bu 1 tahun? Pengobatan terus Betul. 1 tahun. Pengobatan terus berjalan terus berjalan. di Rumah Sakit Sarjito. Rumah Sakit Sarjito. Mungkin detik-detik terakhir Bu Bapak ada yang disampaikan atau mengeluh ada? Yang mengeluh sakit, dicolek aja sakit. Nggak ada yang lain, Nggak ada yang lain, cuma permintaannya dia ingin dimakamkan. Mau dimakamkan di sini aja. Sama ketemu anaknya kan yang nomor 4 bungsu di Belanda kemarin. Kebetulan dapat orang Belanda dan beliau minta pulang. Jadi dia mau ketemu. Benar pas pulang langsung henti Buka jantung. matanya tadi. Buka mata tadi dong, nggak buka matanya. Begitu papa saya pulang, terus dia buka matanya, dia bilang I love you. Terus dijawab sama anak saya I love you. Itu dijawab lagi sama papanya I love you tuh. Habis itu tutup mata. Oh dia minta beliin kue tiaw, tapi jangan yang pedes. Bagaimana makannya aja udah di blender. Makannya aja udah di blender pakai selang. Jadi ya kita ketawa aja, ya udah saya bilang. Iya mau ulang tahun. Dia semangat mau ulang tahun. Dibeliin kaos bola dari Eropa. Ya udah nggak bisa dipakai, dimasukin ke dan minta pasang bendera juga. 17 Agustus ulang tahun saya, pasang bendera biar semua orang kan merayakan. Ya udah begitu. Jadi saya minta maaf ya kalau ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kita semua kecapean. Jadi ada telepon masuk, udah nggak sanggup lagi kemarin. Aku kebetulan anak pertama dari istri pertama dari Pak Edi Gomblo. Kebetulan mama sudah tidak ada, meninggalkan kita duluan dengan aku, keluarga aku. Kita dari keluarga besar di sini. Mungkin aku minta
maaf untuk papa yang sebesar-besarnya. Kalau selama ini beliau ada kesalahan ataupun perlakuan yang kurang menyenangkan pada publik, mohon papa dimaafkan. Sekiranya kemungkinan selama ini aku tidak pernah menongol atau seperti menonjolkan diri, tapi aku tetap berdoa buat papa yang terbaik buat papa. Semoga papa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan jalan terang buat papa. Tapi sempat mendengar ketika bapak lagi sakit. Hanya Allah yang tahu. Aku tidak diberitahu sama sekali dari pihak anak pun. Bahkan sampai papa terakhir meninggalkan dunia itu, aku cuman diberi melalui infotainment. Padahal papa sayang banget. Waktu aku masih kecil aku sering dibawa-bawa ketemu sama Adi Bing Slamet. Mungkin mereka tahu semua, Om Parto, semuanya tahu tentang saya karena memang aku yang sering dibawa sama papa waktu aku kecil. Om Benyamin pun, Om Bagio, kalau mereka masih hidup mungkin mereka tahu saya. Karena memang aku anak pertama dari almarhumah ibu aku dengan papa. Tidak, saya berani bersaksi, ini semua keluarga dari papa pun. Kita nggak boleh ada komunikasi, telepon pun tidak. Tapi aku pasrah, aku ikhlas. Mungkin yang terbaik buat papa. Ini tadi saya udah jalan nih, jalan kemana? Situ. Kenapa? Itu banyak yang datang tuh panitia pembuatan film. Tepuk tangan juara kedua. Kan Sering bercanda, jadi di masa-masa saya terakhir tetap sering bercanda. Sering bercanda. Papa di rumah memang hobinya komedi memang. Sering bercanda dia. Gak pernah marah orangnya itu. Gak pernah sama sekali. Mungkin sosok ayah sendiri di mata keluarga sama istri ini gimana? Papa paling lembut, tidak pernah marah sama anak-anaknya. Tidak pernah berkata kasar. Kata kasar aja nggak pernah. Nggak pernah. Kalau pagi-pagi aja mau makan apa, Semua. dibikinin. Biar lain-lain dia bikinin, dia sanggup. Mau jus apa dia bikinin. Itulah makanya kita merasa kehilangan. Perhatiannya begitu besar banget. Mbak, minta kalau ke sana aja dia bincang aja dia punya makanan buat sarapan pagi. Kita mah ngasih aja. Jujur, Papa harus jujur orangnya ya. Yang penting jujur. Nah, itu dipercaya orang dari dulu, dari nol itu karena jujur. Gitu. Jadi dia berkawan sama Om Benyamin ya, khususnya Iya. Om Ateng ya, teman dekatnya. Ateng Deket Benyamin, banget. Nah, itu anaknya Benyamin sering datang. memang selalu Ini. mengajarkan anak-anaknya untuk jujur. Dari Paski Jogja datang, dari siapa Marwoto datang, Pak Marwoto. dari Mas Polo juga pada telepon, semuanya banyak yang telepon kok. Mengucapkan turut berduka cita dari rekan-rekan komedian semuanya dari Paski. Ibu mungkin kan bapak kita kenal. Aku yang sering dibawa-bawa sama papa. Mungkin untuk Om Benyamin ataupun Om Beni atau siapa dari keluarga Om Benyamin, dia tahu aku. Dan Om Eko Patrio mungkin juga tahu sama papa, karena Om pernah bilang waktu kita syuting dalam acara di SCTV, Om Eko bilang, tanpa papa Om Eko tidak seperti sekarang ini. Aku minta doa dari semua rekan-rekan papa, tolong diikhlaskan papa, didoakan semoga papa diterangkan jalan kuburnya, dimudahkan segalanya dan diberikan tempat yang paling bagus. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.